Pro people punya ide bisnis yang out of the box atau punya passion yang membara di satu bidang bisnis, atau nggak mau ketinggalan karena hari gini nggak punya usaha sendiri. Apa kata dunia? Well, punya impian untuk punya usaha sendiri itu adalah hak asasi setiap manusia, ya kan? Tapi perlu diingat bahwa salah satu alasan why small businesses fail adalah memulai bisnis dengan alasan yang salah. Salah satunya adalah mengikuti passion dengan membabi buta. Well, kalau mau punya bisnis sendiri tentunya harus di-planning dengan menyeluruh, ya kan? Salah satunya yang penting adalah bentuk badan usaha yang akan digunakan. Semua pebisnis pasti familiar dengan yang namanya perseroan terbatas atau PT. Di luar negeri lebih dikenal dengan nama Limited Liability Company. Tapi apa sih plus minusnya punya PT? Seperti biasa, kurang lebih 10 menit ke depan, kita perlu menyiapkan jiwa dan raga karena kita nggak akan ngobrol soal yang receh. Bila perlu juga boleh disiapin buku catatan, pensil, dan kopi, cemilan, dan sebagainya. Untuk kenalan lebih dekat dengan yang namanya PT atau perseroan terbatas dari sisi legal. Plusnya punya PT. Yang pertama adalah perlindungan terhadap aset pribadi pemegang saham. Menurut hukum, perseroan terbatas adalah entitas badan hukum. Sebagai badan hukum, PT adalah subjek hukum yang dipersamakan dengan manusia. Artinya, di depan hukum, PT adalah subjek hukum yang bisa punya hak dan kewajiban. Ya seperti manusia pada umumnya. Jadi PT ini bisa punya aset, bisa punya hutang, bisa teken kontrak atau mengikatkan diri dengan pihak lain dalam satu perjanjian. Juga PT bisa digugat dan menggugat. Jadi aset dan hutangnya PT adalah miliknya PT atau tanggung jawabnya PT sendiri, bukan tanggung jawab pemegang saham secara pribadi. Ngomong-ngomong, ketika satu PT bikin kontrak atau membuat perjanjian dengan pihak lain, siapa ya yang tanda tangan? Lalu siapa yang ngurus perizinannya PT? Siapa yang menjalankan PT ini? Siapa yang kerja? Yang akan kita bahas di video ini. Salah satu efeknya, bila PT ini rugi atau kolaps, maka yang digunakan untuk nanggung kerugian itu adalah aset atau hartanya PT, bukan aset pribadinya pemegang saham. Maka harta pribadi pemegang saham nggak akan ikut terseret untuk menanggung hutang-hutangnya PT. Lalu apa sih tanggung jawabnya pemegang saham? Kalau PT mengalami rugi, maka pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkannya dalam PT itu. Ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT. Jadi terkait dengan sifat badan hukum, ada dua hal yang penting. Poin yang pertama adalah adanya pemisahan yang tegas antara aset dan kewajiban PT dengan aset dan kewajiban pemegang saham pribadi. Poin yang kedua adalah pemegang saham PT hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dia setorkan dalam PT itu. By the way, gimana dengan perusahaan yang non-badan hukum? Apabila perusahaan ini mengalami rugi atau bangkrut, apakah pengusahanya otomatis masuk penjara? Well, ini pertanyaan klasik, tapi sekiranya ada tindak pidana yang dilakukan atas nama perusahaan, ya tentunya akan diproses oleh kepolisian. Tetapi, secara umum perusahaan yang bukan badan hukum, bila mengalami rugi atau gagal bayar atau punya hutang dalam bentuk apapun, maka pemilik atau pengusahanya akan turut bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Penasaran dengan apa bedanya UD, CV, dan PT secara hukum? Bisa disimak di video ini ya. Kelebihan PT yang kedua, kepemilikan perusahaan bisa diperjualbelikan. Ketika kita bikin satu PT atau mendirikan PT, kita memasukkan sejumlah uang sebagai setoran modal. Setoran modal ini kemudian dibagi ke dalam saham. Sehingga kita disebut pemegang saham dalam PT itu. Sebagai ilustrasi, dalam PT selalu ingin sukses. Si Andi masukkan modal sebesar 50 juta. Saham dalam PT SIS ini ditetapkan nilainya masing-masing 1 juta. Jadi bisa dikatakan si Andi adalah pemegang saham dalam PT SIS
yaitu sebesar 50 saham. Jadi saham ini adalah aset yang berupa benda bergerak. Ketika seseorang jadi pemegang saham, maka dia bisa punya hak-hak tertentu untuk mengelola perusahaan itu. Ketika seorang pemegang saham nggak mau ikut lagi dalam PT atau istilahnya dia ingin mundur dari PT, maka yang bisa dia lakukan adalah menjual sebagian atau seluruh sahamnya pada pihak lain. Nantinya pihak lain ini akan menjadi pemegang saham dalam PT tersebut dan dia juga akan punya hak untuk mengelola perusahaan ini. Dengan catatan untuk bisa jual beli saham dalam satu PT, harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang PT dan ketentuan anggaran dasar. Khusus untuk PT tertutup ya. Untuk PT terbuka maka juga harus tunduk pada ketentuan yang berlaku atau Undang-Undang Pasar Modal dan undang-undang lain yang terkait. Berapa maksimal jumlah pemegang saham dalam satu PT? Nggak dibatasi. Tetapi secara prinsip, bila pemegang saham dalam satu PT sudah mencapai 300 orang dan modal setornya mencapai 3M, PT tersebut secara aturan menjadi perusahaan publik, yang mana juga berlaku ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Pasal 6 Undang-Undang PT mengatur bahwa PT bisa didirikan dengan jangka waktu yang terbatas atau tidak terbatas. Jadi kita mendirikan satu PT bisa menetapkan dalam anggaran dasarnya bahwa PT ini akan dibatasi jangka waktunya, misalkan hanya akan berdiri selama 50 tahun, atau PT ini akan terus berjalan sampai dengan suatu ketika dibubarkan. PT nggak sama dengan badan usaha yang non-badan hukum. Apabila direksi atau komisarisnya meninggal dunia, PT ini nggak otomatis bubar. Ada ketentuan dalam Undang-Undang PT dan juga anggaran dasar yang mengantisipasi bila anggota direksi atau dewan komisaris ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Karena aset PT terpisah dari aset pemegang sahamnya secara pribadi, maka PT sebagai satu perusahaan statusnya lebih kredibel atau lebih reliable, terutama bagi penyandang dana, baik perbankan maupun non-perbankan. PT juga punya lebih banyak atau lebih fleksibel untuk dapat pendanaan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menerbitkan pinjaman yang bisa dikonversi menjadi saham dalam PT yang bersangkutan nantinya di kemudian hari. Cara lain yang bisa dipakai adalah dengan menerbitkan saham baru. Jadi untuk menarik investor baru yang mau gabung sebagai pemegang saham dalam PT itu. Apa sih alasannya seseorang tuh mau menjadi pemegang saham dalam satu PT? Well, secara prinsip ada 3 hal. Yang pertama, seorang pemegang saham dalam PT akan mendapat yang namanya pembagian keuntungan dari PT, yaitu dividen. Kemudian, pemegang saham juga akan dapat keuntungan dari kenaikan nilai saham tersebut over time atau capital gain. Lalu, pemegang saham juga bisa ikut berperan dalam perusahaan. Sebagai pemegang saham, dia boleh ikut menentukan, misal, menentukan komposisi direksi dan dewan komisaris, menyetujui rencana kerja perusahaan, atau menyetujui atau mengusulkan, misalkan rencana akuisisi, rencana investasi, dan sebagainya. Apa saja sih hak yang dimiliki oleh seorang pemegang saham? Nantikan di video tersendiri berikutnya ya. Silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan tips hukum bisnis praktis lainnya dari channel ini. Selain itu, sebagai badan hukum, PT juga harus memenuhi prosedur terkait dengan pendiriannya, perubahannya, maupun pembubarannya. Untuk menentukan nama PT, memilih satu nama PT, kita harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Tujuannya apa? Supaya nggak ada 2 PT yang punya nama atau identitas yang sama. Jadi sebagai badan hukum, PT ini sifatnya lebih kredibel karena ada peran pemerintah yang lebih dalam pengawasannya. Karena itu nggak mengherankan kalau bentuk PT akan membuat perusahaan Anda lebih menarik buat investor, bahkan juga buat customer atau relasi bisnis untuk menjalin hubungan dengan perusahaan Anda. Bentuk badan usaha PT juga disyaratkan oleh peraturan untuk bidang usaha tertentu seperti bank, penyelenggara B2B lending, outsourcing, dan rumah sakit. Bila pihak asing ingin mendirikan perusahaan di Indonesia, maka bentuk perusahaannya harus PT.
Demikian juga kalau pihak asing ingin menjadi pemegang saham dalam perusahaan di Indonesia, perusahaan itu harus berbentuk PT dengan skala usaha besar. Bagaimana dengan minusnya PT? Setidaknya ada dua hal yang membuat PT ini nggak menarik. Yang pertama, mendirikan PT prosesnya lebih panjang dan costly. Mendirikan PT nggak sama dengan badan usaha lain yang non-PT karena perlu proses. Dan juga ada biaya yang sedikit lebih. Tapi hal-hal ini sekarang dengan penyempurnaan sistem, maka biaya-biaya juga menjadi minimal. Dalam hal pendirian dan perubahan PT, semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Demikian juga dengan pengurusan izin-izin PT. Sekarang bisa dilakukan sepenuhnya online melalui OSS. Minus yang kedua adalah di bidang perpajakan. PT sebagai badan dikenakan PPh atau pajak penghasilan sesuai dengan tarif pajak badan. Selanjutnya, ketika PT bagi dividen pada pemegang saham, dividen ini juga dikenakan pajak penghasilan yang sampai saat video ini dibuat tarifnya 10%. Ini menjadi salah satu kelemahannya PT. Tapi ini semua juga tergantung pada tax planning perusahaan. Jadi apa yang dikatakan minus di sini bisa jadi plus untuk PT-PT tertentu. Ketiga, proses pembubaran PT nggak sesederhana badan usaha yang lain yang non badan hukum. Seperti yang tadi sudah kita singgung, sebagai badan hukum, untuk membubarkan PT ada prosedur yang sudah diatur oleh Undang-Undang PT yang harus diikuti. Antara lain perlu beberapa kali pengumuman di surat kabar, lalu pemberesan harta dan kewajiban PT yang harus disahkan oleh RUPS, dan beberapa prosedur yang lain ya, yang harus diikuti dalam rangka likuidasi, yang akan kita bahas dalam video tersendiri ya. Secara aturan, proses pembubaran PT makan waktu sekitar 6 bulan. Selain itu, karena secara umum pemegang saham dalam PT itu nggak dibatasi jumlahnya, maka pengambilan keputusan dalam PT juga relatif perlu waktu. Nggak sama dengan kemitraan atau kongsi yang mungkin hanya berisi 2 atau 3 orang. Well, to sum up, inilah kelebihannya punya PT. Adanya perlindungan terhadap aset pemegang saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas, dibatasi hanya sebesar modal yang disetorkan. Jangka waktunya PT berdiri bisa terbatas maupun bisa nggak terbatas. Kepemilikan dalam perusahaan bisa diperjualbelikan, lalu bentuk PT ini juga disyaratkan oleh peraturan. Sedangkan minusnya punya PT antara lain, ada minus di bidang perpajakan, lalu proses pendiriannya relatif perlu waktu dan lebih costly, dan proses pembubarannya juga perlu waktu. Apapun bentuk perusahaan yang dipilih oleh ProPeople, perlu diingat bahwa setiap bisnis itu punya kompleksitas. Mengutip dari Prof. Renal Kasali, 80% dari usaha baru akan hilang di tahun pertama. Selebihnya, 80% hilang di tahun kedua. Jadi, jangan lupa untuk selalu investasi leher ke atas. Silakan like and subscribe untuk investasi leher ke atas seputar knowledge hukum bisnis, supaya kita menjadi semakin pro dan berguna bagi nusa dan bangsa.